Sore teman-teman, aku dapat kisaronnya itu untuk potong rambut, terus aku tanam di tanah. Cuman karena di Hongkong ini kebanyakannya pakai lantai, jadinya aku itu rada susah ya. Akhirnya nyari taman yang ada tanahnya, dan aku udah 2 hari ini kepalaku itu seperti jerawatan, seperti banyak banget jerawatnya. Kalau tak hilangin satu, dia akan makin banyak. Dan karena aku udah tahu dia itu datang dan pergi dengan sendirinya, sama seperti penyakitku itu, jadinya ya aku udah pasrah aja. Kenapa? Karena berarti ada dari dalam tubuhku ini, dari dalaman secara rohani aku lagi diperbaiki, yang artinya apa? Mengupgradekan diriku lagi. Karena apa? Nggak cuman HP aja yang perlu diperbaiki, tapi diri kita ini, manusia ini juga perlu diperbaiki, di-upgrade lagi. Secara apa? Secara rohani, secara spiritual. Dan penyakit yang datang dua minggu ini itu udah bagian takdir, yang artinya apa? Mau nggak mau aku itu ya jalan sesuai takdir. Kalau aku bikin planning, aku bikin rencana, semua akan berantakan. Doaku aja gak mempan. Karena apa? Karena ini udah fase yang harus aku jalani. Jadinya yang aku rasakan mulai dari tulang ngilu-ngilu sampai deprok, sampai ke kepalaku ini kayak penuh koreng. Tapi alhamdulillah sekarang udah hilang beneran. Dan kalian mau percaya atau enggak silahkan, tapi ini adalah kenyataan yang aku alami. Karena apa? Karena ini menyangkut dari sisi rohaniku, sisi spiritualku. Dan mungkin orang yang ngalamin kayak ini ada banyak. Mungkin orang-orang yang ada di pondok pesantren, ataupun orang-orang yang memang mendedikasikan hidup di jalan Tuhan. Dan mungkin karena aku bilang kemarin bahwa aku lebih mendalami seperti Buddha, seperti biku ataupun pendeta, tapi karena aku itu nggak masuk ke kelenteng atau biara atau manapun, jadi mungkin kepalaku itu jadinya mengalami hal seperti itu. Dan alhamdulillah semuanya udah baik. Dan kalau di Jawa itu namanya topong rame, yang artinya apa? Kita itu dari sisi rohani, sisi spiritual itu diuji coba. Ya artinya kita harus kuat menghadapi cobaan apapun yang datangnya dari luar masuk ke dalam diri kita. Mau kita itu dihina, dibully, dicaci maki, dikhianati, di apapun itu namanya yang mengarah ke diri kita, kita harus mampu menahan segalanya dan membalikkan itu menjadi kasih sayang, menjadi welas asih, menjadi lebih baik lagi. Dan ketika selesai, kita bisa berbagi ilmu dengan orang lain, yang artinya apa? Bahwa apa yang kita dapatkan selama kita itu menjalani kehidupan itu di dalam topong rame kita itu, kita bisa sedekahkan ilmu kita ke orang lain, atau kita itu bisa membawa berkat ke orang lain, atau kita bisa mengajarkan ilmu kita ke orang lain. Sebenarnya semua ajaran itu sama saja, tergantung dari diri kita sendiri mau memperdalam atau enggak. Karena apa? Karena ini untuk masa depan anak cucu kita, bukan hanya kita. Generasi yang akan datang ini yang udah enggak yakin sama Tuhan, yang udah jauh dari moral, jauh dari etika, mau dibangun seperti apapun bumi ini, tapi ketika manusianya udah nggak ngerti hukum Tuhan, nggak ngerti hukum alam, yang ada hanya kerusakan. Kenapa aku ngalamin ini semua? Ya itu udah bagian dari takdir. Dan kebetulan juga berapa hari lagi kita akan masuk ke musim kampanye. Nah kalau udah kampanye nih, pasti akan nanti keluar yang namanya Satrio Piningit, Ratu Adil, atau Imam Mahdi segalanya. Karena apa? Untuk cari suara, untuk cari
pengikut. Karena apa? Karena orang Jawa itu keyakinannya akan datang seorang yang bisa membawa kemakmuran, keluar dari zaman kegelapan. Dan setiap kampanye akan terjadi hal seperti itu. Dan setiap pergantian politik, pergantian kekuasaan, pergantian yang dari segala sesuatu itu pasti akan dibarengi dengan alam. Entah itu mulai seperti tragedi 65, 98 dan sebagainya, itu semua sudah takdir dan ibaratnya ada dari alam itu sendiri untuk memperbaharui mereka. Jadi nanti Indonesia di pemilu ini mau rusuh, mau tenggelam, mau kena megatrust, mau kena apa, itu udah bagian dari takdir. Kenapa? Karena kalian yang nggak mau berubah, kalian yang nggak mau belajar. Dari zaman bahula sampai sekarang tetap aja suka bermusuhan, suka aja tetap rebutan kekuasaan, tetap saja jadi orang yang nggak amanah. Kalau kalian ibaratnya punya pemimpin yang baik, yang hatinya seperti Brahmana, itu udah ketentuan dari tanah Jawa, udah turun temurun. Orang Jawa itu tahu pemimpin tanah Jawa, baik seorang raja, seorang ratu ataupun presiden, pastilah hatinya seperti Brahmana. Gak kira mau Sultan Agung, gak kira mau Tribuana, gak kira Gayatri, gak kira Sima. Semua hatinya yang memang seperti Brahmana ataupun seperti empu, yang berarti apa? Hatinya yang bersih, hatinya yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Agar apa? Agar bisa berbuat adil, bijaksana, dan selalu menegakkan kebenaran. Itu fakta dan kenyataan turun-temurun di tanah Jawa yang dianut. Agar apa? Agar bisa memayu hayuning bawono. Kalau dari awal sudah perang saudara, sudah rebutan kekuasaan, sudah menghalalkan segala cara, sampai cara-cara yang keji, cara-cara yang licik. Kalau dulu sampai menumpahkan darah saudara-saudara sendiri, ribuan sampai ratusan ribu, dan kebencian itu ditanamkan sampai sekarang hari ini, berarti hari inilah karma dari perbuatan kalian akan dituai. Jadi nanti alam ini yang bakal ngimbangin dari perbuatan kalian. Kalian mau percaya atau enggak silahkan. Toh kalian nanti juga akan bertemu dengan takdirnya sendiri. Karena apa? Karena kalau cuma pakai omongan, gak bakal satu tobat. Kedua, gak bakal ngerti yang artinya kehidupan, mana yang lebih berharga dari namanya hidup. Gak bakalan ingat bahwa mati itu bisa datang kapan aja. Itu yang aku contohkan dengan aku membuang rambut di tanah, bahwa apa? Kematian itu pasti datang. Bisa hari ini, bisa lusa, kapan aja. Kematian itu pasti. Kita makin tua itu juga pasti. Gak ada yang gak bakalan tua. Tapi kenapa orang Jawa, orang Nusantara itu bukannya menjadi makin beradab? Kalau Tuhan bisa memperlihatkan aku bagaimana orang-orang Jawa sekarang yang terjadi ke mereka, gimana sampai saking fanatiknya ke agama, coba nyiumin bekas tempat duduk orang lain, beli makanan bekas orang lain, saking mabuk agamanya. Padahal Tuhan ngajarin apa? Kita kalau mau ngasih sesuatu ke orang lain, jangan yang bekas kita ataupun jangan yang jelek, tapi kasih yang terbaik. Karena apa? Karena kita memuliakan orang lain, kita menghargai orang lain.
Jangan ngasih ke orang lain bekas kita. Kenapa? Karena itu nggak baik, nggak sopan, nggak beradab. Itu kenapa kita itu butuh yang namanya moral, etika, budi pekerti, sopan santun. Nggak cuman agama. Kenapa aku saking mirisnya sampai bekas kaki diciumi. Sampai aku lihat di pesantren-pesantren itu ada yang ngasih makan ke anak-anak pesantrennya itu nggak pakai piring, cuma di lantai kayak ngasih makanan ke ayam. Hei, Allah itu ngajarin manusia itu untuk menjadi manusia lebih baik lagi, bisa menghargai orang lain, bisa memanusiakan manusia. Bukan kita itu perilaku melebihi dari binatang. Ini ketika makin mabok agama, makin adabnya sebagai manusia hilang. Ini kita kalau mau belajar bagaimana kita itu merasakan penderitaan orang lain, kita belajar dulu dari diri kita sendiri. Apa iya kita itu bisa terima kita diperlakukan seperti hewan ketika kita memperlakukan orang lain? Jangan atas dalih agama, pesantren dan sebagainya, tapi kamu gak bisa memuliakan orang lain, gak bisa menghargai orang lain. Kamu mau agama Hindu, Kristen, Buddha, tapi kamu tetap orang Jawa, orang Nusantara yang punya adab, punya sopan, punya tata krama. Yang kamu itu punya tuntunan dari turun-temurun. Bisa memanusiakan manusia, bisa menghargai sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Kalau kamu sudah bisa menerapkan itu di dalam dirimu, kamu bisa jadi contoh yang baik untuk anak cucumu nanti. Kalau sekarang kita aja berperilaku gak baik ke orang lain, yang kita kasih ke orang lain itu sisa kita, bekas kita. Kita nyuruh orang lain itu nyium bekas tempat duduk atau bekas kaki kita, yang kita gak punya sopan, gak punya adab ini. Kita mau nyontohkan anak-anak kita seperti itu, yang gak punya sopan, gak punya adab kayak gitu. Mau belajar agama apapun itu tetap pakai akal sehat. Jadi bisa memilah mana yang baik dan benar, mana yang baik dan mana yang tidak. Jangan asalkan ngikut, nanti masuk neraka orangnya kamu ikutan masuk neraka. Makanya kenapa orang Jawa sekarang itu malah makin tertinggal dari segi kepintaran, dari segi emosional, dari segi pemikiran. Karena apa? Ya karena itu sudah gak mengenal akal sehat. Yang lupa sama Tuhan, yang gak punya moralika, udah ngumbar tuh hawa nafsu. Sampai lupa bahwa kita hidup itu berbangsa dan bernegara. Kita punya adab yang lebih tinggi. Kita punya adab sopan santun. Karena apa? Karena peradaban kita sebenarnya paling tua dari yang lainnya. Seharusnya kita jadi contoh yang baik untuk mereka. Tapi enggak. Malah sekarang yang tertinggal. Karena apa? Karena orang Jawa sendiri wis lali Jawa nih. Wis orang ngerti unggah-ungguh. Wis orang ngerti sopan santun. Wis orang ngerti tata krama. Kalau zaman dulu kita dihargai karena apa? Karena adat budaya ketimuran kita. Lah sekarang kita bagaimana mau dihargai kalau kita jadi bangsa yang korup, jadi yang moralnya jatuh ke bawah.
jadi orang-orang yang nggak amanah. Gimana kita mau jadi bangsa yang dipandang kalau pemimpinnya menjadikan contoh yang nggak baik? Ini sifat-sifat yang nggak dipunyai orang Jawa sekarang. Wong Jawa lali Jawa nih, lali pituture teko leluhure mbiyen sing ngajari awake dhewe iki, anak-anak cucunya ini jadi orang yang bener, jadi orang yang jujur, jadi orang-orang yang adil, jadi orang-orang yang bijaksana. Agar apa? Agar kita itu bisa memberkati alam semesta dan makhluk hidup ini. Itu yang orang Jawa lupa. Ingat baik-baik, kampanye ini juga akan menentukan nasib kalian. Kalian mau rusuh, kalian mau ditenggelamkan, kalian mau dikasih megatrust, kalian mau dikasih dilenyapkan seperti kaum Sodom, kaum Gomora. Itu juga semua hasil dari perbuatan kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian yang gak mau berubah, kalian yang gak mau belajar dari sejarah. Banyak panduan sejarah itu yang bisa dipelajari kita-kita ini kalau nggak mau belajar dari alam. Sama, kenapa sampai saya itu sakit, sampai kepala saya itu rasanya jerawatan penuh, yaitu hubungannya dengan pemilu Indonesia. Gak kira saya berada di mana aja, wong saya sudah jauh kayak gini aja merasakan hawanya. Apalagi kalian yang di Indonesia, pasti kalian udah merasakan energi dari alam itu seperti apa. Saya yang di jauh di daratan Cina ini aja merasakan hawa dari energi alam yang di sana. Kalau kalian nggak bisa merasakan energi alam, karena secara batin, secara rohani kalian itu belum dibersihkan, belum mau membersihkan diri, karena tetap dipenuhi hawa nafsu, keserakahan. Jadi banyak orang-orang yang udah dibukakan mata batinnya, yang diberi kelebihan. Kalau mereka itu membeberkan akan hal-hal yang akan terjadi, itu cara Tuhan untuk nyelamatin orang lebih banyak lagi. Tergantung orangnya mau percaya atau enggak. Kalau enggak percaya ya kalau ada apa-apa ditanggung sendiri. Kalau percaya ya syukur, alhamdulillah, dikasih selamat ya berarti takdirmu. Enggak selamat ya berarti bukan takdirmu. Gitu aja. Kalau mau spesifik mau terjadi apa, ada orang-orang yang lebih ngerti detailnya. Kalau saya ini cuman ngasih tahu apa yang saya tahu aja. Karena apa? Karena kebetulan sakit yang tiba-tiba sama jerawatan di kepala. Tapi alhamdulillah udah hilang. Akan berujung ke pemilu. Gak mungkin Tuhan itu gak tahu. Karena apa? Karena semua itu udah bagian takdir. Daun jatuh aja itu seizin Allah. Apalagi kepala jerawatan ataupun saya sakit yang ngelungsungi kayak ular ganti kulit. Apalagi pemilu Indonesia. Gak ada yang namanya gak terjadi karena takdir. Dan sama-sama kita itu menunggu bertemu di dalam takdir